Nah, topik paling penting dalam pohon adalah minimum spanning tree atau pohon merentang minimum. Nah, ini aplikasinya yang paling banyak di sini. Nah, jadi let's say kita punya G itu adalah suatu graf berbobot, maka bobot dari pohon merentang itu sama dengan jumlah bobot dari semua sisi yang ada pada pohonnya. Nah, kan tadi sudah ada ilustrasinya ya, bahwa dari suatu graf ini kita bisa membentuk lebih dari satu buah pohon tentunya. Nah, kalau misalnya graf ini diberikan bobot pada setiap sisinya, maka total bobot dari masing-masing pohon ini tentunya bisa jadi berbeda. Nah, mana yang nilai bobotnya yang paling kecil di antara semua pohon, maka itulah yang merupakan pohon merentang minimum. Jadi pohon merentang dari suatu graf itu banyak sekali bisa dibuat, tapi untuk pohon merentang minimumnya tidak begitu banyak. Nah, mana yang menjadi pohon merentang minimum atau yang menjadi minimum spanning tree, yaitu ya pohon dengan bobot terkecil. Nah, pohon dengan bobot terkecil pun atau minimum spanning tree pun bisa jadi lebih dari satu. Tidak masalah asalkan memang total bobotnya sama. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, yaitu spanning tree yang memiliki bobot terkecil. Ada beberapa algoritma untuk menemukan minimum spanning tree, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, pada perkuliahan matematika diskrit ini saya hanya akan bahas algoritma Prim saja. Nah, kita lihat algoritmanya. Yang pertama adalah kita akan mengambil sisi dari suatu graf G yang dengan bobot paling kecil. Kemudian masukkan dia ke dalam suatu pohon. Jadi itu dulu yang menjadi cikal bakal pohonnya, sisi tersebut. Ketika kita mengambil sisi dari suatu graf G, tentunya sekalian dengan vertex yang dihubungkan oleh sisi-sisi ini ya. Jadi jangan hanya sisinya saja. Karena dalam suatu graf sisi saja itu tidak, garis saja itu tidak ada makna. Karena yang namanya garis atau sisi dalam pohon, dalam graf itu haruslah ada pasangan vertexnya. Oke, jadi ketika kita mengambil sisi dari suatu graf G, sekalian diangkut vertex yang dihubungkan oleh sebuah sisi itu. Dan di langkah pertama ini yang kita ambil adalah sisi dengan bobot terkecil. Kemudian langkah berikutnya adalah pilih sisi yang memiliki bobot minimum lainnya dan bersisian dengan vertex di pohon T tadi. Kan tadi kita sudah mengambil sisi nih di sini dan tentunya ada dua buah vertex. Nah, ambil sisi lainnya yang juga bersisian dengan vertex yang ada, yang sudah terbentuk di sini, tapi sisi minimum. Nah, asalkan tidak terbentuk sirkuit. Nah, kemudian masukkanlah sisi tersebut ke dalam pohon tadi. Nah, kita ulangi langkah kedua ini sebanyak n kurang 2 kali, dengan n merupakan banyaknya vertex di dalam pohon. Kita lihat contohnya, misalkan diberikan graf ini, bisa dilihat bahwa masing-masing sisinya sudah diberikan bobot. Kita akan membuat minimum spanning tree dari graf ini, artinya kita akan membuat pohon merentang dari graf ini, dan yang akan kita buat itu adalah langsung pohon yang dari graf ini, di mana bobotnya itu, total bobotnya itu adalah total bobot terkecil. Oke, jadi ingat lagi bahwa graf ini tentunya punya banyak sekali spanning tree atau banyak sekali pohon merentangnya. Hapus aja sembarang sisi yang bisa membuat sirkuit, maka bisalah menjadi pohon merentang. Tapi yang menjadi pohon merentang minimum atau minimum spanning tree-nya itu tentunya tidak banyak, dipilihlah. Nah, ketimbang kita melakukan, kita coba-coba nih buat pohon merentang ini, buat spanning tree ini, buat spanning tree ini, kemudian dilihat mana sih total bobotnya yang terkecil. Nah, itu tentunya merumitkan kita, maka kita dibantu dengan algoritma Prim ini, yaitu kita bisa langsung menciptakan minimum spanning tree dari graf ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada algoritmanya tadi, kita mulai dengan memilih sisi terkecil. Nah, di sini sisi terkecil itu adalah sisi AB, yaitu dengan bobot 10. Maka kita pilihlah sisi AB ini dengan bobot 10, jadinya ini. Jadi inilah yang cikal bakal pohon. Dari sinilah kita bentuk. Nah, itu yang dimaksud tadi, masukkan ke dalam pohon T. Jadi pohon T di sini asumsinya adalah ini menjadi suatu pohon terlebih dahulu. Namun masih cikal bakal pohonnya. Kemudian perhatikan di sini sisi AB ini berarti kan vertex A dan B sudah masuk ya di sini. Nah, amati sisi yang bersisian dengan vertex A dan vertex B yang ada di graf G ini. Nah, tentunya pilihan sisinya itu adalah bisa jadi yang ini
Yang ini adalah sisi yang bersisian dengan sisi A, kemudian bisa jadi ini, bisa jadi udah ya, dua itu saja yang bersisian dengan A selain vertex sisi AB ini. Kemudian selanjutnya amati pula sisi-sisi yang bersisian dengan vertex B, yaitu ada 3, yaitu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kalau ini sudah diambil ya, sudah dipakai. Nah, di antara 5 buah sisi ini, yaitu ini, dan ini, amati mana yang terkecil bobotnya, yaitu ada 30, ada 45, ada 25, ada 40, dan ada 50. Yang terkecil tentunya 25 ini. Maka masukkanlah sisi B ke F ini dengan bobot 25 ke dalam pohon. Nah, jadi ini dia disambung ya, sesuai dengan di sini tadi ilustrasi grafnya adalah seperti ini. Kemudian maka begitu juga di sini. Jadi masuklah sisi BF dengan bobot 25. Nah, berikutnya yang ini sudah diambil, amati lagi. Berarti kan udah ada 3 buah vertex nih. Amati lagi sisi-sisi yang bersisian dengan 3 buah vertex ini. Dan yang akan kita ambil nantinya adalah sisi dengan bobot terkecil. Nah, kita ulangi lagi melihat sisi-sisi yang bersisian dengan vertex A, yaitu adalah yang sisi dengan bobot 30 dan sisi dengan bobot 45. Kemudian sisi-sisi yang bersisian dengan vertex B yang belum terambil adalah sisi dengan bobot 40 dan sisi dengan bobot 50 ini. Kemudian amati pula sisi-sisi yang bersisian dengan vertex F. Nah, ini vertex F-nya. Yang bersisian dengan vertex F itu adalah 55, 15, dan 20. Nah, bandingkan bobot yang terkecil tadi ada pilihannya 30, 45, 40, 50, 20, 55, dan 15. Dan yang terkecil adalah 15 ini. Maka yang akan kita masukkan ke dalam pohonnya sekarang adalah sisi FC, karena yang bobot 15 ini menghubungkan F ke C. Jadi masuklah sisi FC atau sisi CF dengan bobot 15, yaitu inilah dia ilustrasinya. Oke. Berikutnya amati lagi sisi-sisi yang bersisian dengan vertex yang sudah ada ini. Berarti yang sudah kita pakai itu adalah 3 buah sisi ini ya. Nah, amati vertex-vertex yang sisi-sisi yang bersisian dengan sudah ada 4 buah vertex ya, A, B, F, C, yaitu pilihannya adalah yang ini 30, 45. Kemudian yang bersisian dengan vertex B ini sisinya adalah 40, 50. Kemudian yang bersisian dengan vertex F ini adalah F ke E, kemudian F ke D. Kemudian yang bersisian dengan vertex C ini adalah C ke B. Nah, amati sekarang C ke B tadi sudah 50 ya. C ke B dan C ke E ini. Nah, amati mana yang paling kecil bobotnya. Pilihannya adalah ada yang 30 dari A, ada yang dengan bobot 45. Kemudian dari B ini, yang B ke C tidak mungkin kita pilih ya. Kenapa? Karena jika kita ambil atau kita pilih B ke C, terlepas dari bobotnya berapapun, dia akan membentuk sirkuit. Ya, coba dilihat, ini kan sirkuit nih, terbentuk lingkaran. Maka jelas sekali ini tidak boleh diambil. Oke. Kemudian pilihan berikutnya adalah B ke E. Jadi katakanlah di sini ada vertex E, B ke E dengan bobotnya 40. Kemudian C ke E boleh dipilih, akan dipilih nantinya 35 dengan bobot, kemudian ini 40, kemudian tadi yang ini dengan bobot 30, yang ini dengan bobot 45. Nah, itulah sisi-sisi yang bersisian dengan vertex A, B, E, A, B, C yang mungkin kita pilih. Nah, berikutnya dari vertex F. Dari vertex F ini adalah ada sisi B, F ke D, F ke D dengan bobot 20 atau F ke E dengan bobot ini ya, F ke E dengan bobot 55. Nah, yang terkecil di antara yang berwarna merah ini ya, tulisan saya berwarna merah adalah dengan bobot 20. Maka yang akan masuk berikutnya adalah sisi dari F ke D. Ini dengan bobot 20. Nah, ini dia. Masuklah sisi DF atau FD dengan bobot 20, yaitu ini dia. Nah, kita lihat apakah ini sudah membentuk pohon. Tadi di graf kita ada 5 buah vertex, yaitu ada 6 buah ya, A, B, C, D, E, F. Sedangkan di sini baru ada 5 buah vertex, yaitu A, B, C,
DF yang vertex E belum. Nah, oleh karena itu kalau lihat di sini mudahnya kan ini ada vertex E di sini ya. Nah, vertex E di sini. Nah, amatilah yang bersisian dengan vertex E ini dengan bobot terkecil. Nah, yang bersisian dengan vertex E dengan bobot terkecil itu adalah pilihannya ada dari B ke E, ada C ke E, atau F ke E, atau A ke E. Nah, di antara semua itu yaitu 45, 40, 45, 55 yang terkecil itu adalah C ke E dengan bobot 35. Maka masuklah sisi CE itu dengan bobot 35. Nah, ini dia. Oke. Nah, perhatikan sekarang apakah benar sudah terbentuk pohon. Bisa cek bahwa ini dia sudah mengandung 6 buah vertex. Harusnya banyaknya sisinya adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, maka ini benar merupakan suatu pohon dengan total bobotnya itu adalah 105. Dijumlahkan ya, yang 35 ditambah 20, kemudian ditambah 15, tambah 25, dan ditambah 10. Nanti akan diperoleh 105. Nah, jadi itulah cara menemukan minimum spanning tree dari suatu graf. Sebenarnya ada suatu algoritma lagi yaitu algoritma Kruskal. Namun pada perkuliahan matematika diskrit kita tidak membahas itu. Kalau mau dibandingkan antara algoritma prim dengan algoritma Kruskal, memang algoritma prim lebih mudah dibanding algoritma Kruskal. Kemudian diingat lagi bahwa minimum spanning tree itu bisa jadi tidak unik atau bisa jadi lebih dari satu asalkan total bobotnya sama. Jadi ada suatu graf yang minimum spanning tree-nya lebih dari satu, namun total bobotnya sama tidak masalah. Oke, sekian untuk minimum spanning tree.